Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi di podcast Brilliant Talk yang kali ini kita sudah kedatangan tamu ini dari salah satu calon ASN yang bernama Bro Salman Nazil Firdaus ya. Halo teman-teman semua. Salman ini dari Pengadilan Agama Tanggamus yaitu di Lampung. Jadi beliau ini merupakan ASN, calon ASN dari instansi Mahkamah Agung ya bro. Oke, jadi Salman, kita langsung aja ke topik. Lu kan masih muda. Kenapa sih lu mau jadi PNS? Oke, kenapa masih muda dan mau jadi CPNS? Ini pertanyaan banyak orang dan jawaban gue cukup klasik sebenarnya. Kenapa? Ya mau mengabdi pada negara bro. Dan nggak ada yang salah kan dari jawaban itu. Selain mau mengabdi kepada negara, gue juga berpikir nih, ini saatnya regenerasi di ASN supaya milenial-milenial yang sekarang itu kontribusi juga masuk dalam sistem pemerintahan kita. Jadi bukan hanya mengkritik dari luar, tapi juga bisa melakukan perubahan dari dalam instansi tersendiri. Itu bro. Gila ya. Memang kalau masih muda ini luar biasa pemikirannya. Si banyak energi kita kan. Kita ini kan kaum muda nih, anggap aja bisa dibilang sebagai kaum milenial lah sekarang, kekinian lah, gitu. Jadi pandangan lu sebagai milenial, sebagai anak kekinian, itu kan kita punya core values ASN bro, ya kan? Lu Siap. tahu core values ASN itu udah dirampung jadi berakhlak. Nah, boleh nih kita sebut satu-satu nih. Itu berorientasi pelayanan, A-nya akuntabel, K-nya kompeten, kemudian ada H, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Wih, gila. mantap. Teman-teman, core values ASN ini, menurut Bro Salman, gimana sih cara kita nih sebagai calon ASN itu memahami, dan juga memahami nih, terus menerapkan core values ini? Oke. Seperti pegawai pada umumnya ya, gue rasa bukan cuma sebagai ASN, tapi setiap pegawai dalam perusahaan atau organisasi manapun pasti mereka punya kode etik. Nah, sama dengan di ASN juga. Salah satunya adalah pedoman perilaku kita mengacu kepada core value ASN, yaitu berakhlak tadi. Nah, menurut gue gimana supaya memahami dan menerapkannya tidak sulit? Kita harus memahami berakhlak ini bukan sebagai beban, bro, tapi sebagai tolak ukur standarisasi karakter kita. Ketika kita udah tanemin core value itu di diri kita dalam kehidupan sehari-hari, otomatis akan terimplementasikan juga dalam kehidupan kita bekerja di kantor sebagai ASN. Nah, gue bakal sebutin beberapa contohnya aja ya. Tadi kita sebutin ada apa aja berakhlak itu, ada loyal. Loyal otomatis kita sebagai ASN dan warga negara Indonesia tentunya harus mengikuti ideologi Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan satu contoh lagi gue berikan ada di adaptif, yaitu sebagai ASN juga kita bukan berarti ajak atau seperti itu saja. Kita juga harus adaptif, mengikuti tantangan yang ada, menjawab tantangan yang ada, mengikuti revolusi industri 4.0. Nah, itu kira-kira Bro Billy contoh-contohnya. Gila, emang gak salah nih Mahkamah Agung nih, milih Bro Salman. Amin. Terus juga sekarang kan yang lagi viral nih, ada isu-isu mengenai dana pensiun yang muncul ke permukaan, yang dikatakan bahwa dana pensiun ini mau diubah skemanya. Terus sebagai calon ASN, ya walaupun kita baru, tapi kita boleh membahas ini ya kan. Bagaimana sih pendapatmu? Iya, di era digital sekarang memang semuanya gampang viral ya. Dan itu menjadi bola panas juga, salah satunya isu ini. Gue rasa sih terkait dana pensiun ini, pasti mereka sudah memikirkan, dan untuk mengeluarkan sebuah kebijakan pun tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasti ada berbagai institusi yang terkait, memikirkan kenapa harus berubah,
apa-apa saja yang menjadi pertimbangan itu pasti udah ada. Oleh karena itu gue yakin perubahan ini sejatinya adalah mengikuti nilai adaptif tadi. Ada suatu hal yang perlu berubah, mengikuti, dan arahnya kepada hal yang lebih baik. Gitu kira-kira kalau pendapat gue, bro. Keren Bro Salman. Jadi yang gue dapetin dari lu bahwa lu ini sudah sangat memahami ya, sangat memahami arti dari core values ASN itu yang berakhlak itu ya lu implementasikan ke dalam suatu isu. Pokoknya keren lu. Gue pengen tanya satu lagi nih. Gue pengen bukan tanya sih, lebih ke pesan kepada sesama pejuang calon ASN nih, karena kan kita juga sedang berjuang. Bagaimana sih kita menjadi PNS, sesama pejuang CPNS, pesan-pesan lu terhadap mereka? Oke, kalau pesan-pesan dari gue bukan sebagai mentor ya teman-teman, tapi sebagai sama rekan dan untuk diri gue juga. Bahwasanya sekarang kita sebagai ASN, ada institusi dan negara yang melekat dalam diri kita sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik, itu ada hal yang melekat dari diri kita. Jadi kita nggak bisa berbuat seenaknya lagi. Kita bukan manusia lagi yang bebas sepenuhnya untuk berekspresi. Kita terkait dengan kode etik, tapi bukan berarti kita juga menjadi robot yang kaku. Kita tetap dituntut untuk adaptif dan inovatif. Maka dari itu, bijak-bijaklah dalam menerapkan nilai-nilai core value ASN, karena tanggung jawab kita sebagai ASN bukan hanya kepada diri kita sendiri, bukan hanya kepada keluarga, tapi juga kepada negara, institusi, dan pastinya Tuhan. Itu. Gila, outstanding, tepuk tangan. Kalau ada audiens itu pada tepuk tangan nih pasti. Bisa aja nih Bro Billy. Iya. Ya, karena kita juga berhalangan dengan waktu ya. Sebenarnya kalau ini dilanjutin nih bakal panjang nih. Gue menarik banget ini sama Bro Salman ini sebenarnya Benar. ngomong. Hostnya Iya. juga bikin terpantik terus ini. Tapi udah bro, gue simpulin bahwa sejatinya kita sebagai PNS itu, sebagai calon ASN adalah seorang pelayan publik. Jadi kita harus memprimakan segala pelayanan kita kepada masyarakat karena kita adalah public servant. Oke bro, mungkin sampai di sini aja. Gue terima kasih sama Bro Salman karena sudah menyempatkan hadir di sini berbicara dengan kita di Brilliant Talk. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Brilliant Talk, salam Brilliant.